Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikah ada kita nikah. Dua temu nikah mustahab pun sunat noli muhtajib betul itu kita nikah. Jadi kita mesti sopo juga kami hidayah. Nikah itu sunat bagi yang butuh tujuan dan menemukan biayanya. Fa'in fakodah mongko lamun kesepen sopo wong ha ing juga. Tuhiba mongko ben sunat apa tak kudu ninggal nikah. Soal kangkang ini bener nikah yo, tidak benar nanti duit, usul tiba, sunat no, tinggal nikah. Wayak sih lan mecah sopo wong sahabat ing sahabat wong bisa minta poso. Jadi bener separuh salah separuh. Jadi gak nikah Joko tua bener, tapi ora digendi poso, paham ya? Fa illam yahtas mongko lamun ora butuh sopo wong kuwi lamun den mukrono apa nikah. Info tidak lamun ora duwe sopo ngono sing maca fakot. Ada terus polemiknya ulama lugat itu ajima, juna, fakoda, umniya, dumina itu ada lafaz-lafaz yang ahli lugat berpendapat sebaiknya selalu maksimal. Tapi banyak guru kita yang baca biasa saja. Fakodal ubah, dominal malah. Nah, guru-guru kita dijarang yang mesti dimaju lalu juna, ambek umniya. Karena kan wong edan ya jana, paham ya? Tapi tradisi ini guru-guru kita mau paham ya? Terus wong kesemper, itu kafe darahnya ya umniya alaihi. Itu yang mesti kemarin musma alaihi dibuat orang mau dibuat. Tapi sebenarnya banyak. Wong Arab ya unik kan. Wong Arab namun ini senang itu ana masrur. Wong Arab kalau sering, kalau kan ada TV channel Arab Saudi, kadang tak gitu perbandingan dengan. Karena menjadi aku anak masrur, apa? Anak masrur. Jadi ini kan anak sarun. Jadi memang Arab itu unik. Jadi ini kan aku seneng orang kok diseneng, tapi ini maksudnya anak masrur aku seneng. Dan mungkin misalnya itu tidak oleh, misalnya kan aku edan kan aku anak janun, tapi bedanya ke anak majnun. Padahal anak masrur kan didan, mesti kan nembang pertahanan didan atau sopo kan, tapi gak salah bang edan itu majnun. Mestinya kan salah, tahu? Kalau modal edan itu. Fa'in fukida atau fa'in fakoda mengelamun kesepen sopo nggak lupa yang biaya. Fa'in lam yakhlas kuliah. Infak kodal ubah wa illa falam. Akhirnya ibadah dan ibadah kau tahu dah utama. Kita itu dawe Imam Nawawi. Kultu ngucap sopo insun dawe Imam Nawawi fa'il lam yata'abbad. Mongko lamun ora ahli ibadah sopo wong panika monggo teneka wa boleh utama filosofi ing dalam kaul sing asal. Nah wong ora bakat ibadah ya seneka wae. Ora mirami nanti. Fa'in fajata mongko lamun sopo wong ahli ibadah ing biaya wa bilan iku tetep ing dalam man ilatun re penyakit. Kaharumin kau sini tuwa amarodin doloro seimin kang abadi. Terus au tak ini, kenapa? Tak ini nih, tak parah. Saya lihat juga kita punya kantor mini hotel ini, orang meja nih, meja kiri jalan pakai masuk. Au tak ninen utawa empotan, apa? Biasa man tak yin, cuma tak yin itu. Tak nin, apa? Dari kata nin itu apa? Empotan. Sedang ngobrol itu Salam Surabaya. Wabihi illatun kaharomin au marodin daimin au ta'ninin. Yang kita dulu ya, utawa semacam apa? Empotan kuliah mengutin waktu nikah wa mu'alam. Wa istahabulan jil surat lopot dayinatun sineta ya. Tak nih buatan hak nama dayinatun apa? Dayinatun sing berkepribadian agama sing beragama dikrontor rawan ini bener tuh nasabiyatun tor duwe napa nasab dan nasabku jangan ganggu boy bawa di bapak nih rasulullah malah nak saripah berarti haram neng yo haram lain nasab karena nasab yang ini duwe bapak dari kita orang aku tahu bahwa nasab yang duwe bapak ya bapak mulio kiai malah gelem mek kowe pokoke nasab yang duwe no jadi sing disunat nang dayina bikir nasabiyah laisa ora ana sapa marai korobatan ana unsur kerabat koribatan ing ambar. Tidak ada unsur kerabat keluarga misanan itu termasuk kerabat yang baru. Iku makro weda konsultan nalikane najo nikah sapa wong
nejo sapa wong nikah cawe tok sunah kok den sunatno apa nazar. Apa nazuru to nazaru oleh ningali calanang ilaha maring mar'ah qoblal khidbati sedurunge lama. Wa ilam tak dan senajan orang ini sapa mas. Walau lan berhak kedue wong takriru nazari itu bulan baleni delok wong. Walan gururan ora usah ningali sapa wong wirul wajhi salyane wajah wal kafaini lan apa-apa. Menikah ya. Nah, kita memiliki kalau familia nanti kalau sinau ini. Kita menikah malah tengah malah. Nomor berapa kita menikah? 8. Dekat. Nah, itu kita pun dalam benar, tapi cetakan gitu. Haroman, no. So nak tukuna haroman ini salah ada yang. Jadi salah yo oleh yang kegiatan berapa? Bon. Jadi sebelum melamar kamu disuratkan melihat dia wa ilam takdan sahaja perempuan tadi tidak berizin walau dan berhak kedua lanang takriru nazari itu bulan bali ini nazar neng cawe itu nazari ilaiha wala yang dulu lan ora saningali sapa wong ora wajib wal kafir wa yahrumu lan haram wa nazaru fahlin apa ningaline lanangan fakhr lanangan balian yang balik ila aurati furratin maring aurate cawe itu merdeka kabirotin kang gede ajnabiyatin kang yo wa kadha wa jaha wa kafiyan jaho fitnatin nalikane lebih. Oke. Wa kadha indal amni ala saf. Terus sajane bagi kita itu fleksibel ya wa yahrumu ya, tapi ora kena gugu dalil. Nah, kan pasti fitnah. Sajane bagi kita itu masih familiar biasa ya. Haram lelaki melihat aurati furratin. Kita tahu aurat dalam mazhab Syafi'i adalah termasuk wajahnya wakaf khorijas sholat. Jadi kalau wajah kelihatan seperti mbak-mbak di pondok saya di Sarang itu macam Hanafi, karena Hanafi itu memang membolehkan wajah dan kafen tidak aurat maksudnya. Tapi kalau Syafi'i itu unik, Syafi'i itu auratul mar'ah nak khorijas sholat itu jami'un. Jadi ya cara orang Indonesia ya curigai teroris no? Nah, orang mazhab Hanafi auratul mar'ah fi sholat atau kharijah sholat itu istisna'no ma'adal wajah wal kafir. Apa? Ma'adal wajah wal kafir. Nah, tapi masalahnya kan istilah melok mazhab itu. Istilah melok mazhab itu wilayah Indonesia. Rasa sok suci itu begini. Aurat itu dari kata aroya aru aron. Kalau sing nasib aroya aru auratan. Pada saya kali general di sini nak ngendikan arroh enggak ibu orang sangko ajwa, jadi sangko mudo. Arroh ya arroh ma arroh. Jadi jarang neng lugat Arab ibu ono ajwa pokok doa mudo tapi neng aurat tuh mirip. Apa? Ajwa kalian apa? Oh. Lalu kayak Jawa nak moto itu walik-walik tapi yo jadi pinter ya. Dan walik itu kadang kita pinter ya. Asal amdan ya. Orang perkara latan ha ana buluken bapak dia bisa mungkin moto arun apa arun. Karena ihtimal itu ajwab utawa butuh. Nah. Gini misalnya. Asumia bil aurat mergo cacat nanti dulu itu apa? Kalau nanti dulu itu kan cara Abu Hanifah pikirannya itu wong dulu yang jauh ngambil sisi payudara, sisi weteng kata. Tapi nak neng muajah, wong pantas dulu rai asal amnil fitnah. Kalau lagi asal amnil fitnah itu kecelok pantas. Pantas ukurannya dia yo. Ya pantas ukurannya yo gampang misalnya. Sebagai guru delok mbak-mbak pas mulang yo kecelok pantas. Pas muamalah suku tiket sing Joko Widodo ya kecelok pantas. Ning Indomaret dojo sing Joko Widodo ya delok mriki kecelok. Sehingga fikih kita pun membolehkan kalau ada muamalah, ada syahadat, ada taklim itu nador-nador yang menjadi dibolehkan karena kecelok pantas. Tapi misalnya terus ono ustad jagungan perapatan
Tapi nak cara kula malah pantes timbang Dewi Aron merapat. Kadang fikih wong awam, kadang-kadang ustaz Indonesia itu katut setiawan. Tak eleng tenan sampean sing tobat sakjane iku padha-padha mungkin ya cukup tenan, mungkin diri dari pangeran sakjane malah ndelok mbak-mbak utawa ndelok muslimat patane di depan. Jadi sakjane nak cara hukum fikih kena dadi kiai ditamwe. Tapi api itu kudu ning kira kenal musala kamu kan. Kita orang awam malah walian. Nah, ono misale kiai Indonesia kadang kata wong awam, ono ustaz ketemu santri ning dalan malah rawane ngomong. Ajane malah biasa karena justru di depan umum ono potensi halal. Jadi orang pantas didelok umum. Lah malah nak ngomongan di santri mu ning jero kamar malah sebetulnya justru di depan umum ada potensi lah, ada potensi halal. Nah yang nabi pantangan layak buana rojulun bicara. Tapi ustaz-ustaz amatir itu misalnya ketemu, nah gue biasa. Pulau itu masuk para pengiran ini video yang ya justru di depan itu malah potensi boleh. Orang dari boleh potensi boleh karena tidak bulu. Sebab itu kiai alim sudah biasa mulang bamba, ya kan penting tidak bulu. Paham ya? Nah kiai Jawa ini kadang enggak. Jadi nak ning dalam biasa, ora didelok wong awam, nek sing depan wong isin, kok wong akeh jane malah wis didelok wong akeh. Karena kan fitnahnya potensi fitnahnya rendah. Jika ning bab haji, habis tujuh kilo tadi ini haji dhewe anu tembek kula. Ning bab haji kan masyhur. Boleh seseorang perempuan haji enggak harus sama mahram, ya enggak harus sama zaud. Asal ma'anisain kasirah sikot, asal masal. Kamane cara terjemahane? Jadi kata sekolah di anak tasbihkan ini kalau sering beri saran. Suatu saat misalnya kalau ditektir sekolah di kota misalnya, ojo naksi mau supir sampai mahasiswi misalnya. Atau bisumo mereka tidak keluar. Paham ya? Dan tidak jadi wong justru baik bis umum atau kereta dan selama ini ya baik-baik saja justru karena di depan umum itu baik-baik saja malah potensi ketipu misalnya yang jauh sampai taksi atau kereta ini cerita hukum loh saya tidak nuduh satu per satu. Makanya kalau sering pesan tadi istri pulau kan banyak mbak-mbak alumni yang ingin kerja atau beberapa tamu yang ingin kerja pamit pulau di pulau saran saya sama-sama perempuan kerja itu baik di pabrik juga menjadi pembantu rumah tangga. Kan potensinya kan hukum. Ini tidak urusan nuduh ya, ini hukum ya, tidak urusan nuduh. Kalau di pabrik kan orang banyak, kemungkinan ada pelecehan seksual macam-macam kan kecil karena orang apa? Sehingga pantangannya Nabi sebetulnya itu layak wana jangan persep. Nah, tapi kadang-kadang satu Jawa walian, dilian fleksibel nolong akeh, gak wali misalnya wali, apa? Wali. Di bukan ini malena. Karena ukurannya itu ma'arroh itu orang pantas. Paham ya? Ini ada pengeran dan surat pantas itu. Patusi bakum minum ma'arroh itu gak pantas. Makanya kita sampai sekarang nggak tahu nak delok masjid Allah itu ya kata aro ajwa. Tapi neng babi ini ajwa untuk apa mana deh bodoh. Ma'arroh itu maknanya orang pantas. Patusi bakum minum ma'arroh itu. Makanya saya tadi di sini saya boleh kutip tentang kitab Pulau itu nanti ngendikan ajib tu lima yaktami anit to'am lima darroti kefala yaktami anit dam lima arroti. Termasuk makalah saya tadi di sini Pulau Abadino dan Pulau Apalno itu ajib tu lima yaktami minat to'am lima darroti kefala yaktami anit dam lima arroti. Aku ngantuk aneh, ono wong kuat tirakat orang makan makanan tertentu, yang kami itu tirakat orang jauh tarak ya. Pertama yang kami istimaan dengan dihamzah itu namanya tarak. Saya tuh heran sama orang yang tarak menghindari makanan tertentu karena takut madarat. Misalnya orang yang darah tinggi takut makan apa? Daging. Orang yang gula misalnya agak berani banyak-banyak minum. Saya kagum sekali karena itu bagus. Menghindari makanan sing bahaya karena ma'arrah apa? Karena ma'arrah bahaya. Terus kaifala yahtami anid dzambi lima arrah. Bagaimana orang itu kemudian tidak menghindari dosa? Padahal itu ya bahaya ya coba. Dari cara logikanya Syed Ali Zainal Abidin kan
dosa ke makanan itu kok. Makanan adalah madharat dohir, kayak misalnya darah tinggi mangan apa. Oke. Itu misalnya potensi stroke. Artinya kamu menghindari sesuatu yang bahaya. Intinya kan kamu kalau tarak kan menghindari sesuatu yang bahaya. Ya dosa itu bahayanya seperti itu. Tapi kenapa kamu tidak menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Makanya dia ngertikan kaifala yahtami al-dzambi lima arrotin. Kalau kamu bisa menghindari makanan bahaya, kenapa tidak bisa menghindari dosa atau sama-sama bahaya? Kemudian ajib bugawa itu kok aneh. Pakanan yang terima mari darah tinggi dihindari, itu dosa mari neraka enggak dihindari. Soalnya ini bakal salong soleh. Antara gue ya, gue tenang nih, tenang. Rata wali, ya, rata jadi wali. Nah itu ma'arrah. Kenapa? Kalau bersama ini. Nah sehingga problem tafsir. Saya sering berdebat sama pakar-pakar tafsir. Dan debat ini tidak akan selesai. Problem tafsir itu akhirnya begini misalnya. Kemudian kulil mu'minina yahuduna wala yudina zinatahunna illa ma minha. Makanya pangeran itu ya repot yang ngadepi pangeran. Pangeran menghentikan gini, wala yudina zinatahunna illa ma minha. Perempuan-perempuan tadi dilarang memperlihatkan zinahnya illa ma minha kecuali wis kadung biasa ketok. Wah itu perkara kan? Kadung biasa ketok. Ukurannya apa? Artinya kayak mu'en, barang toleransi kalau ahlul badiyah perempuan sing ahlul badiyah ora dadi syaraf, ora dadi nasab ya umume nang kono. Zaman al-mihna. Jadi mu'en rano ukuran dia fleksibel bisa kerja. Jadi misalnya kok sekarang mu'en kan orang India pas nanggane kok celana terus kausan mergawe ning hutan keluar kobra apa wong India ya sampai. Karena ukurannya ilama dhuharamin. Sehingga ulama-ulama kontemporer yang maklumi misalnya orang Eropa kok celana jin terus nganggo shawl terus mungkin jilbabnya diganti apa topi atau diganti apa. Saya tidak mengatakan halal. Ulama itu biasa maklumi karena ya tadi ukurannya itu wala yudina zinatahunna illa ma dhuharamin. Nah kemudian yang satu lagi wal yadribna bi khumurihinna ala jilbin, tentu menutup dua dada apa itu masih wajib. Tapi kan nggak pernah ada aturan kalau itu harus pakai. Misalnya jilbab boleh pakai sal boleh pakai. Makanya dulu kasus di Prancis itu kasus apa? Di Prancis itu lucu namanya. Jadi kan kamu jangan bayangkan fatwa ini di Indonesia, ini bayangkan dunia, jangan bayangkan Indonesia. Di Prancis itu kasusnya anak-anak muslimah nggak boleh kuliah pakai jilbab, apa? Nah, padahal Prancis kan banyak turunan Aljazair, paham ya? Karena Aljazair itu jajahan apa? Prancis, makanya kayak Zidane barang itu kan orang mana? Aljazair, ya orang Prancis ya, tapi apa? Ini turunan migrasi apa? Aljazair. Ujungnya apa itu? Yazid Zainuddin, orang Prancis Zinedine Zidane ini Yazid Zainuddin. Jadi itu orang mondok jenis Kang Yazid di bapak. Jadi tidak bin. Jadi orang Prancis itu dia apa? Zinedine Zidane mencolotnya kaki. Tapi orang Jerman itu rapati di rumah. Misalnya jenenge Khodiro, jadi budang Khodiro, itu pemain Real Madrid. Karim ya tetap Karim. Bahasa Perancis itu kuwaco. Mosok Yazid Zainuddin tadi. Nah itu bermakna. Nah kemudian kasus di Perancis saya termasuk ikut urun fatwa karena itu kan difatwakan secara terbuka antara ulama. Akhir atau undangan berarti orang ulama. Sebenarnya kan ada komunitas mufti fuqaha dunia itu ada. Ya ada jalur. Nah singkat cerita pemerintahan Perancis itu sudah bagus ditanya kalau nggak boleh pakai jilbab itu alasannya apa? Iya perempuan harus menutupi kepala. Jika cerita kalau ukurannya itu yang penting menutupi apa? Rambut apa? Kepala sama lagi kalau ukurannya menutupi rambut kepala kan bisa pakai topi. Wanda itu nggak sempurna untuk menutupi rambut. Sehingga cerita ada ulama yang mungkin agak sekuler tapi ya tetap menurut saya itu diuji pengiran ya agak sekuler tapi diuji pengiran. Lucunya pemerintahan Perancis ini kasus nyata itu mensyaratkan disuruh pakai wig. Pakai apa? Wig. Jadi artinya sebetulnya kan kepalanya tertutup tapi diganti wig. Nah pertanyaan sebenarnya saya termasuk
Kan itu di apa ya, di share di seluruh dunia dan itu ada komunitasnya. Saya ulang lagi ada komunitas. Nah pertanyaannya ini, misalnya anak cahayu rayu-rayu Eropa, nganggo tetap sesuai rambutnya perempuan, itu delok haram. Kemudian haram kan gak rambutnya cewek. Kemudian halal dengan pakai ubi, kecantikannya tetap ketok cantik. Cara salam roh tetap ngiler. Karena tetap gaul. Paham ya? Beda nak terus nganggo jilbab gandri ya, kan rada wah iso gitu. Tapi nak ngubik, wah cagaul kena jaluk biskop kan. Makanya ini kan masalah, makanya filosofinya. Yang penting enggak terlihat rambutnya apa, yang tetap yu'addi ilal fitnah. Nah dugaan saya kalau secara fikih pakai wig tetap kemungkinan haram karena yu'addi ilal fitnah. Kalau yang cantik kan tetap apa? Cantik. Nganggo wig gaul celana anak kan cara kowe canakal ke bayangno ke canakal. Ojo soleh ini kan soleh mati. Canakal kan, wah ini kena dibedo, kena jadul disco. Lah kenapa? Bocah gaul, orang jilbaban kan mesti begitu. Tapi nak bocah ayu terus jilbaban, terus anteng, pemenang deres neng bis kan biasa di Perancis neng bis do deres. Santri lah begitu, dua Islami di bangga bocah kan. Nah makanya pertanyaan, terus ulama tadi tanya di share, bagaimana hukumnya menutup rambut kepala dengan wig? Kalau dengan jilbab kan jelas baik. Makanya gue sebenarnya jadi wong alim terus ikut komunitas global itu pertanyaannya, yang haram itu dilihat tuh rambut asli. Kalau rambutnya gampang tuh ditutup wig. Jadi butuh orang Perancis itu kan, Perancis tetap gak negara Islam dan tetap gaul. Dari orang Perancis pikirannya kan tetap gaul. Ini kan kota modis, masa uang jilbaban tetap gaul. Gak apa-apa, kepala ditutup tapi pakai wig. Gue coba yang Indonesia aku jam awas nambah pelintir dari fitnah. Pasti ke ben susah jadi komunitas global. Saya kan beberapa kali ditamu ke Mesir, ditamu ke India. Gue coba ngomong kayak gue atau ngomong konsultasi. Nah, juga. Nah itu kan masalah. Cara gue bilang gini, wig itu pengganti penutup rambut perempuan apa enggak? Kalau sekedar nutup ya nutup tenang. Tapi kan masalahnya misalnya orang tahu nganggo wig, bocah solihah, kira-kira diduga nyun saya udah diduga gelem delok biskop gak? Kena jadang dutan gak? Perasaane wong lanang. Enggak jawab ya, gue wong lanang ada gue soleh. Gelem lagi. Wah, ini gaul ini kena jadang biskop kan. Nah, itu sudah cukup untuk menjadikan haram. Jika ukuran-ukuran itu tentu yang sesuai madzhab Syafi'i benar, sesuai Maliki benar. Itu masalahnya di situ. Nah, Quran itu hanya pakai ukuran misalnya begini. Ini ketok ya, nak Abu Hanifah itu ketoro nyun sewu gak ahli riwayat. Si Imam Syafi'i terlalu riwayat. Makanya akhirnya ada stigmasi. Madzhab Abu Hanifah dianggap kutub madzhab ahli rawi. Paham ya? Imam Syafi'i dianggap kutub madzhab ahli riwayat. Nah, problemnya gini dalam kehidupan nyata. Ketika ada perempuan-perempuan setengah nakal, jadi Quran juga nih nakal setengah nakal, mungkin karena setengah tobat masih setengah nakal. Dan kita pernah ada perempuan itu yang saya agak nakal, kemudian dia macak solihah, itu macak, itu sama Allah juga ditegur. Tapi yang terlalu solihah macak setengah fasik itu sama Allah ditegur. Jadi Allah itu paling nggak ingin sesuatu itu nggak jelas itu memang Allah nggak. Itu di ayat-ayat tidak. Nah, kemudian yang jelas terus ada ayat ini, intinya saat usia, pokoknya kamu harus berpakaian yang nutupi dua dada, nutupi ini. Terus Allah menutup urusan hukumnya, bukan tutupan ayat. Dzalika adna ayyurasna fala yubden. Kalau mana di situ, dzalika utai mengkono sing kasut. Misalnya satru auratil mar'ah, ya satru auratil mar'ah. Terus kita debat lagi masalahnya, setelah aurat itu kan kita debat lagi. Cara mazhab Syafi'i al-wajh wal kafain kharija salat aurat, berarti cadaran cara mazhab. Jadi semua pondok Indonesia itu semuanya enggak Syafi'i dalam aurat. Sarang pun enggak Syafi'i dalam masalah aurat. Kharija salat isinya akan wajh wal kafain kan mazhab Hanafi. Paham ya? Kalau Syafi'i apa? Amma auratul mar'ah kharija salat fajami'u fajami'a. Paham ya? Jadi kita diam-diam ya setengah Hanafi. Menamuni Syafi'i tapi aurat kita kan Hanafi karena membuka wajah wakafen khorijas. Kemudian coba teroris malah dirawat nggak sadar.
Ora darani Syafi'i, darani ya apa nih Amrozi malah perkara ae. Akhir malah perkara tok ape kadare ora di. Nah. Zalika te mengkono-mengkono nutup auratku adnya iku luwih mendekatkan. Ayu rofna yen to den kenali sapa mar'ah utawa nisa karena masdar jamak niswah. Fala yuzaina mongko ora diganti. Nah, terus sekarang kita berpikir tidak diganggu itu ukurannya. Dulu ketika di Arab itu ada ukurannya. Perempuan dengan kode ini itu boleh diganggu. Maksudnya orangnya itu mempersilahkan siap diganggu. Kalau dengan pakaian ini orang itu enggak siap diganggu. Perempuannya maksudnya. Nah, akhirnya orang-orang ulama, ini cerita ulama ya. Ulama macam-macam. Yang penting perempuan ya tentu ya tetap standarnya nutupi aurat baik itu. Sudah saya tetap berpendapat tetap standarnya nutupi aurat baik itu. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Plus ada sikap yang dia menunjukkan nggak mau diganti. Paham ya? Ayu rofna di annahunna ghairu bagiyah wa bi annahunna ghairu mumisah wa bi annahunna lam yalmaskunna yatu rajulun atau yatu ajnabiyah. Jadi selain berpakaian rapi, dia juga memaklumatkan diri baik secara sikap maupun omongan bahwa dia tidak mau diganti. Nah makanya terus sebetulnya satrul aurat secara fisik itu enggak cukup. Juga ada gerakan tubuh, gerakan lisan, gerakan apa saja yang membuat isyarat maklumat bahwa dia enggak mau diganti. Jadi dari keadna ayyurafna fala yurda mana dia disakiti. Sehingga misalnya begini, ini cara tafsir dulu. Kalau tidak tahu yang cara fikih karena fikih itu sudah biasa. Nah cara tafsir misalnya ada perempuan sudah kayak bapak itu, masa resmi itu. Masa resmi. Terus tetap dia pakai ketemu salam kan sakit nyuwun nomornya. Itu tidak boleh. Meskipun tetap berpakaian rapi. Pemenang namanya kang nyuwun nomornya mungkin wonten gangguan, mungkin wonten teater. Salam kan bisa untuk teater kan kayak nah, itu tidak boleh. Nah, karena tadi dia dengan tanda kutip tetap memaklumatkan diri kalau dia mau diganti. Tak kok nomor telepon. Ya tentu yang konteksnya negatif. Kecuali konteksnya positif misalnya. Selama ini Mbak dalam saya punya nomornya Mahbub Ali dan sebaliknya karena memang itu alat khidmah. Ini yang konteksnya apa? Negatif. Ini rumah nonton agen apa yang ngaji tafsir. Nah problemnya gini namun dulu tuh makanya saya bilang hukum itu mesti tercerabut dari al-quyud wa syara'id karena ini hukum itu sudah ma'ruf apa? Nah sehingga cerita ternyata asbab nuzul gini anak itu perempuan nakal. Perempuan nakal yang agak-agak beriah di pokoknya nakal. Mulai pintu mulai udah tuh ngarap aja mulai di siapa? Mau ngarap kayak melete ngono lagi kan ada di hadis qudsi. Allah melihat bumi ini kemudian orang terbaik itu orang Arab. Orang Arab dilihat lagi sama terbaik itu orang Mekah. Orang Mekah terbaik adalah suku Quraisy. Sehingga wong suku Quraisy itu aja. Abu Jahal masuk nawakal ngono, orang terkenal tukang demenan. Abu Jahal ora tahu. Abu Lahab ora tahu. Jadi kelebihannya suku Quraisy cuma ya ono solusi nih bojone akeh enggak demenan apa sehingga Quran ora tahu kritik Abu Jahal Abulab tukang makanya suku Quraisy itu dipuji zaman Iba bagian ya tarakus sifat hafalam bisiku jadi pengiran dhewe darani imro'atu Abilhab imro'atu Abijal imro'atu Berak ora mlitene ngono lae ya bojone sitok maksudnya ya normal cara hubungan berkeluarga karena zina itu buruk. Sehingga ini penting saya. Sehingga nak sing rodok nakal kudu ngekeki kode. Lah anak itu ning pintune dikeki gendera cilik. Nggo tanda nak ndek niku gelem. Jadi terang-terang dadi kudu ono syaratnya. Mana yang mau mana ndak kudu ngekeki simbol. Ya ngekeki simbol jenenge yurafna. Yurafna kalau dimabnikan maklum kan berarti arrafna annahunna gelem kan ngono. Atau arrafna annahunna gak gelem. Kayu rofna mabni majur. Jadi ukuran perempuan itu yuk rofna. Dia dikenali bahwa dia enggak mau diganti. Atau dia memaklumatkan kalau mau diganti. Paham ya? Itu dulu. Makanya dari keadina ayo rofna. Jadi singkat cerita
Lalu itu gimana ukurannya? Ukurannya adalah kalau menurut ideal ya satrul aurat tidak punya gerakan tubuh. Nah, misalnya satrul aurat kayak jilbab gaul, satrul aurat jilbab gaul, makanya megal-megal yang ngarepe salam. Ini auratnya sudah benar, tapi gerakannya ada. Ambek sing jilbabe rapati bener, terus laku ngarepe salam go bedo go pacul. Kan arep dibeto. Mergo dekne koyo memalukan diri, ayo beto diacok. Nah itu berarti dia punya gaya sikap sing fala yuk deh. Dia agak siap sakit. Nah, terus kemudian yang ketiga ini yang paling pokok. Lalu ada standar itu garwane Nabi ora oleh sopan teman-teman mbek wong lanang. Mereka wong lanang yo rata-rata nyenatine bejat. Nek ana cawe wedok sopan ramal dianggap bener. Misalnya ana mbak-mbak wayu sopan. Ana tambane sopan. Mane kalau ana mbak-mbak kurang ajar cepet. Apik kurang ajar maksudnya ra sopan. Ana mbak-mbak ayu sopan. Terus ketemu Kang Salam. Monggo Kang Salam pinarak mampir. Ketemu kafe, mungkin kalau bareng juga tenang, kan sopan, ngomong celana mampir kan sopan, ngomong kafe sopan sama. Tapi kan kenapa kan? Berarti belum nggak. Wong lanang ngarang nafsiri. Berhubung aku kafe di rumah, itu orang ngarang, mesti uteknya ngeres. Berarti ngampir nol berarti gelem. Jaluk nomor berarti belum tidak kencan. Masalahnya wong lanang itu uteknya selek. Error, kenapa? Jika garwane Nabi sopan itu oleh namun, makanya garwane Nabi itu keras-keras. Makanya ya nisa an-nabi lastur nengakal hati minan nisa. Ini tak sunnah, fala takhtun nabi. Khoda ayu maknane sopan. Fala takhtun. Mongko bojone Nabi ora oleh lirih, ora oleh sopan bil qauli. Gak oleh Sayyidah Aisyah ora mabik salam ora oleh. Mergo faya tema allazi fi qalbi sopane gawe itu di depan wong lanang sing atine mesum. Iku pikirane belum. Imbakas. Wong lanang Mas. Wes jare ono mbak-mbak iku terus sopan mbek ku. Iki rapi. Wes apa sih? Wes bawa ngalor itu lah wes. Ya jajal lah wes. Wes misale pemene rodo. Terus ketemu ustaz itu gowa sak botol-botol. Ya ini nabi lewat pinara. Ini nomor kulo. Pikiran. Mesti pikiran pertama ini mesti. Meskipun gue rata kan, gue rata zino. Kan gelem kan gak butuh zino. Tapi mesti pikiranmu. Terus orang yang pertimbangan, sini rumah kok ayu iki. Nah sehingga garwane Nabi ora oleh sopan nomor-nomor. Wala takhdona bil qauli maka faya tama alladzi fi qalbi maradun. Maka kalau garwane Nabi terlalu sopan jadi bentuk-bentuk ini kayak ya tentu ini tidak sahabat akabirus sahabat itu ya sing bling-bling lah yang jauh setengah munafik setengah ya komunitas dan macam-macam. Nah itu ukurannya makanya dzalika adna ayya orang. Jadi satu aurat itu tidak cukup, harus ada maklumat diri apa? Maklumat diri tentang gerakan fisik, lisan apa saja. Yang perempuan tadi mau maklumatkan diri kalau dia itu tidak ikut dan nggak siap di gas. Nanti malah ada cara aku pantas kan, nagai syariat babak nalimat tak kalau gue benduk. Dari gak kena, ayo rofna, tapi kan dia lucu. Surah gampang loh, murid. Makanya itu aneh, ini cerita ngaji. Jadi sebetulnya masalah hijab itu nggak bisa dituntaskan. Apalagi yang terlalu longgar, terlalu ketat ya nggak seperti dia. Yang hukum utama itu selain satrul aurat sesuai mazhab Hanafi, karena kita kadung Hanafi ya dalam guru-guru kita dalam aurat kan kadung apa Hanafi. Setahu saya Mbak Mun sampai sekarang ya santrinya agak jilbaban, keluarga dalam apa cadaran ya. Setahu saya bangun dan santrinya ya nggak pakai apa cadar ya, sebab kayak umumnya orang Indonesia itu Hanafi, paham nggak? Karena kalau yang sebagian cadaran itu kan ya repot di Indonesia, kadang mesti curigai ISIS, ijek medot sanan di guru karena guru kita tidak seperti itu. Paham ya? Tuan saya itu yang sok-sokan Islami kan banyak yang memaksakan apa cadar. Tapi sebenarnya dalam konteks kita loh. Nah, kalau orang lain silahkan. Kita kan nggak mungkin kan medot sanad guru kita menjadi bangun ya nggak pakai cadar, pakai jilbab.
Basal juga murid-muridnya. Kan mau tidak mau kan sanad kita seperti itu. Jadi itu Hanafi. Tapi sebenarnya masih perlu ditambahkan yang penting itu tadi nggak ada gerakan yang menunjukkan mas. Karena yurofna itu mabdi majul, berarti kalau digadakna malam kan ini arrofna lil ajnabi annahunna ghairu mumisa atau ghairu bagia atau ghairu apa saja. Itu pengeran. Jadi pengeran kadang dia hukum diserahno sawi do imam. Dalika ajna ayu. Jadi apa? Dia harus punya satu gaya hidup yang bisa dikenali bahwa dia itu enggak siap diuzen. Paham ya? Kita sing lanang yo ngono. Sing lanang juga walian lan salam. Misalnya kita ketemu rondo ayu terus kita gelem wis dibujuk. Aku tuh mbak, kamu mau kesing nunggu nih. Aku tuh ngomong malah gue kok kayak Joko. Ini masalahnya kan gendong ketemu gendong. Lah, gue mari rusak dunia kan. Bareng sampai ketok gelem. Sing lanang yo ngetokno sawangane Joko. Utawa ngene wis raine serai ra Joko terus ngene. Ya alhamdulillah Pak, kalau tengok mah gimana proses terus. Akhirnya kan iki ngekeki pintu, iki yo ngekeki. Nah itu yang mari. Kalau zaman Nabi saja ada orang yang fikol bihi marudun, kayak apa di zaman akhir? Makanya ajaran Nabi dia fala tasdukna mengko aja sopan sira. Aja khunduk sira. Fala tasdukna bil qauli kelawan pengucapan. Mergo nak ucapan terlalu lirih, terlalu sopan. Masalahnya ngadepi wong sing fayat ma'al ladzi qalbi wong sing atine ngeres, kok pikirane macam-macam. Maka berarti untuk menjadi halal dibutuhkan dua hal. Perempuan tadi ya kelihatan menjaga harga diri, sing lanangin lah orang fikol ini. Bang ya, itu kalau sampai tanya detail. Makanya di fikih ini termasuk fikih ini tidak original. Nanti kan di wayang rumun atau rupa klien tadi kan atau korotin terus indah khaufi fit. Sebenarnya di fikih dulu masih ada kata-kata indah khaufi fitnatin. Haram itu kalau takut fitnah. Ya sudah seperti itu. Baru ditambah oleh Imam Nawawi walaza inda amnil fitnah alas sokeh itu sudah tambahnya Imam Nawawi. Sebenarnya kalau teks aslinya ya semua haram itu inda khaufi fitnatin, kalau takut fitnah terus wakaza indal amni alas sokeh. Paham ya terus sedikit tambahkan clear. Jadi pulau sebelum siapapun yang senang pulau boleh ngaji itu fikih itu sak pinter-pinter fikih itu tetap terbatas. Misalnya tadi namun fikih hanya ngatur aurat dengan makna baju menutup aurat. Ulang lagi fikih hanya ngomong aurat karena ini baju yang menutup aurat. Padahal ini tidak menutup peluang dalanan nakal. Apa artinya menutupi aurat kemudian di anak terbuka. Ngomongnya lirik, ada gerakan fisik tubuh yang menunjukkan gel. Itu yang enggak dibicarakan fikih. Padahal Quran justru bicarakan itu. Fala taqdu'na bil qauli kok mesti fayat ma allazi fi qalbi. Cawe do ayu terlalu sopan. Pikirane wong lanang kan mesti ngeres. Wis aja jawabe kapit lah. Gowo apik lah. Ono rondo ayu. Pinarakan, kalau bentuk barok kayak kapit. Pikirane piye? Padahal cawe itu misale salihah tenan, pikirane nak tahu ngekek mangan kapit itu untuk barokah. Bisa wae cawe itu iso lihat tenan. Memang pikirannya nak dibinari kapit untuk barokah. Tapi kapit itu mau berpikir begitu. Lha iso wae, cawe itu salihah ketemu kiai, hormat itu macam kepentok barokah kayak gitu. Tapi apa kiai ini? Dia dibangun kiai sing soleh kowe lah menak kulo kan dadi kiai. Tapi jadi kiai kan mau awake tok, uteke kan iki. Salah. Makanya Quran itu lebih detail. Jadi untuk menutup fitnah itu satu dimulai dari pakaian yang rapi, dua tidak ada gerakan tubuh fisik atau apa saja. Sing yu'rofna ayyu'den. Nah, syaratnya ayyu'rofna fala yu'den. Ini kalau orang perempuan zaman akhiran yu'rofna ben iso yu'den. Bahkan memaklumatkan diri tak siap di yu'den. Padahal ukuran dari keadena ayyu'rofna fala yu'den. Paham gitu, terus itu penting. Jadi perempuan harus punya satu sikap yang dia memaklumatkan diri bahwa dia ada siap di yu'den. Tiga. Jadi apa dua kan? Satu dia tidak membuka aurat, dua tidak punya gerakan apa saja, panggil lisan dan fisik yang siap. Itu solihah. Aneh unik pangeran itu dalam hukum itu.
Hukum ngaten ini pun tak, mari orang pakai uang ini gitu. Nanti jika sebetulnya kalau misalnya terpaksa terbuka, itu sebetulnya kalau memang terbukti gak juga, ya tak apa. Iya, dan misalnya orang rondo setengah cerai setengah enggak, barang soal salam nih, ya ibu lono juga cerai pulau juga boleh. Salam rondo sembuh, ini kok mbak Rafa ya benang jelas cerai. Dari cawe itu, boten, ujuk kulo tiang proses itu, sempark kulo biasa, ampun. Nah, ini artinya kan dia tegas sekali supaya agak yuden kan, karena dia terus memaklumatkan diri, orang bujurung meduro, jangan para kulo biasa mah. Nah, tapi masalahnya kadang perempuan itu memang punya satu gerakan tubuh atau fisik atau apa saja, sehingga menunjukkan dia welcome, itu yang masalah. Nah, berarti dia tidak yurofna. Tidak arrofna anfusahunna di annahunna qanitat atau hafidzah, tapi arrofna anfusahunna lil nabi di annahunna. Nah ini kan terus repot. Mana tarif yurofna ya tak ekrof itu memperkenalkan diri. Bagi mana anak datang pondok dan kebumen dulu ada pondok rontok anak. Tapi gini kisahnya pondok rontok aneh. Pondok itu ya ini untuk jadab, tapi jadab asli kok mbak ya, orang stres. Tapi beberapa jadab kok tak ubah stres. Jadab kan anak loro, nak pangeran kehilangan kontrol jadi jadab, pak. Anak bulat jenenge. Stres, yang titik edan. Yang cerita pondok itu nggak ada peraturan, terkenal pondok itu terkenal kali kalau. Singkat cerita ini kisah nyata. Si santri tadi itu juga ada yang rebutan ya tawuran, kadang rebutan bencana karena kau tidak penyanyi ini, jadi ada bulat. Ya tentu santri oknum itu, sebenarnya itu oknum, ya oknum. Tapi masalahnya akeh. Oke. Jika cerita itu, ya oknum itu ada. Jika cerita itu, anak elurah di situ, tahu itu. Jika cerita pacarnya udah terima, jadi ada sidang desa. Sidang desa santri ini beda Dawid. Singapura pacarnya Dawid. Ya tentu tidak sampai Cina beda tidak, yo nih dadutan dulu. Dadutan musim dinam mungkin tahu kuno. Buat ayuban. Karena bahasa dangdut mau ibaratun dan gagan, mau ibaratun. Soalnya di sini dangdut apa ayuban. Ini termasuk ki awal namanya pendiri pondok itu. Hanya ki ini ya. Pasti sidang di apa kelurahan. Iku ono bapake cawe itu, ono pacare, ono wong akeh. Terus ya ini itu tak diundang kan. Ya itu perpuluhan itu kok kasus salam kalau itu kok sudah. Teko aja dia iki ora kawat. Ya itu teko ya biasa. Kene kan dia kelas dadi dia kelas kan jerawat dijatuh. Akhirnya kelas, wah sini aku santri kok ngono ora ikhlas. Dia iku terus ra mikir ngono. Nama itu gak mikir. Teko bareng sidang dimulai ini izinin Pak Yai ada santri ini jenengan. Betul ini, terus ini keluarga nekat terima itu. Ya ini kita Pak Lurah. Nak ono jalan betul ucul. Berarti bedak jarak mana? Saya salah budi Pak. Buat angin kenapa sih ya itu begini? Siapa jawab? Yo salah jalan betul ucul. Buat angin kenapa sih ya ini? Benar spontan tuh jawab. Salah jalan betul. Tekan bapak itu spontan ini. Ini mau gawe analogi, Pak. Apa jalan itu? Terus dibedak jalan mana? Sing salah sing di jalan mana? Oh, sing salah di jalan itu. Oh, dicolok. Terus baru kerja ngono itu telalakan kabeh. Dia pun Pak, santri kula iki jalan. Tiga mulai sampai pengadilan. Mana dia itu kalau akhirnya yo wong sing nekani sidang ta terus salah ta itu. Salah itu. Meskipun kiai akhirnya nek omah yo ngamuk santri iki. Pokoknya dibenahi secara internal, namun dibenahi secara internal. Di depan umum ini menang. Mana keramat sih? Mana kiai itu udah keramat. Mana tak ini takut Pak Lurah. Dibedak cara sing salah sing dijarang lanang kok. Itu rayu muni sing salah sing dijarang. Betul.
Wong tuane jauh itu yang muni ngono. Gemon Pak nggih, berarti iki santri kula mboten apa-apa. Nggih Pak. Tapi kalau mulai ada sih. Padahal ketemuan ngono sing dene. Nah makanya, menurut saya cerita itu ada benarnya karena tadi sebetulnya dalam banyak hal Allah itu hal perempuannya tadi sejauh mana dia memperkenalkan diri. Ayo Rokna, makanya garwane Nabi Nyon Sewu yang diproteksi Allah juga garwane Nabi. Caranya gimana? Fala takhdu'ana bil qawli mergo fayat ma alladzi fi qalbihi marad. Jadi kamane Allah nak ngandani Sayyidah Aisyah kowe kok aja. Ya nak ambek wong lanang ojo terlalu sopan, ojo terlalu ngekei harapan. Kok sing wong ra bener pikirane kok endi? Artinya proteksi. Nah, sementara fikih itu yang jauh kritik saya pada fikih itu kan lebih menyalahkan Allah. Jangan gini jangan. Itu kalau Quran itu fair, ini juga diproteksi. Caranya apa? Dia tidak memaklumatkan ini baik dengan pakaian atau gerakan tubuh atau itu disebut dari artinya ayo anaknya karena paham jelas. Wah kemulan haram. Tapi kayak Joni Rokno fatwa kok salah kutip jadi fitnah paham ya pokoknya dapat hatimu terus wes atau nerang nona depan muncul mesti bulat tak jamin iki rapal fikih rapal Qur'ane terus akhirnya potong-potongan kan itu mari fitnah. Nek rasa dibaleni fatwa iku rasa dibaleni rasa diterang nona kecuali kok kowe salim terus istikharah ilmune padha wae aku lha iku nerangno aku yakin mesti bulat tapi sing kepotong sana kepotong sini wong nek nerangno pokoke Gus Ban nerangno ngono Qur'an lah ya to kompo pokoke malah perkara meneh apa perkara pokoke contone itu ora ana ayat lha yo iku ayat apa pokoke ono bar itu muni wa kadza indal amni anas sofa walal amatinan mari amat ilama bina suratin warubatin wala sawiratin maring kasile ilal farja kecuali fas wa ana nadzara abdilan sak temene oleh ningali budak ila sayyidi wa nadzar mamsuhin kan nadzar ila mahram itu yo lucu jadi ana budak lanang duwe bos we utawa mamsu wong sing ra di alat kelamin dihukumi koyo nadzar ilal mahram. Maksudnya ya auratnya lebih fleksibel kan karena nazar ilal mahram auratnya kan lebih enggak banyak tuh nama-nama. Paham ya? Wa anal murahai kan satane murahai kal balik wa tidak balik. Jadi kalau oke koyo sudah bocah SMP, cah SMA sing urung balik hukume kal balik. Wa khilulan halal bonaduru rasulin ngaline calana ila rasulin ilama bina suratin wa rubatin. Jadi kalau kangkang patokan seprapat atau kuamar jagungan itu boleh. Pokoknya saya oleh didelok itu mabena suratin baru. Dan wahumlan haram bonadoro amrod dari kali jangganten bisa latin iklan sahabat. Kultu wakadat bilulian ini kultu mulai Nawawi. Jadi sebetulnya Nawawi itu ketat-ketat itu. Makanya kritiknya Imam Bajuri. Bocah lanang ganteng wis kadung ditegir belum ragelem kudu mukhalato ma'arija. Nanti haram ora gak iso ngaji. Pak, nanti haram orang gak iso nanti senajan to mari fitnah ya sudah haramnya itu nunggu kalau ada syahwat. Cara pikirannya ulama akhir. Imam Nawawi nabi kultu wa kadza biwiriha fil asal al mansub. Imam Nawawi terlalu khusyuk darane tanpa syahwat pun wa kadza biwiriha fil asal al mansub. Tapi itu pikiran Imam Nawawi. Zaman Imam Rafi'i jawa yahrumun nadzaru amrad bisa. Makanya kitab ini harus makanya saya syukur kemarin saya mulai mukadimah itu syukur sekali karena jelas. Kata Imam Nawawi kan sudah jelas sebelum kultu itu pendapat Rafi, setelah kultu pendapat saya. Ya sudah, kalau seperti ini kita pasti ikut Rafi dong. Kan kasihan kalau anak-anak ganteng nggak bisa ngaji hanya karena dihukumi haram. Jadi syawatin Abu Wiri, syawatin berarti mondok untuk wala-wala. Kumisan sing ini bapak belur. Kalau ada mondok kan ini elek kabeh kene ya. Kalau ganteng ra oleh. Mana-mana Imam Nawawi. Ya ibu toga ya nanti santri gandeng-gandeng resik-resik kan yo seneng. Maksudnya ora kok perkara kayak di dosa apa mau lho. Berarti nak cah gandeng mondok karam terus santri ngono. Apa mondok? Elek ta ora kan? Anak jenengan elek ta? Elek Gus, kok mondok. Ono Imam Nawawi. Dari Imam Rafi'i wa rumun adzur amrad bisa multu dari Imam Nawawi wa kadza itu dari Imam Nawawi. Makanya mukadimah kemarin penting ya. Jadi kalau ada kaul di mana Rafi'i cerita kata Imam Nawawi kan yang bisa jamin semua khilaf yang ada saya terangkan semua. Nanti kalau saya tidak berkenan tak tutup dengan kultu. Paham ya? Berarti makobla kultu adalah qaulur Rafi'i atau hikayatul khilaf anir Rafi'i. Kultu itu apa kontrolnya Imam? Sudah enggak masalah kita ikut Rafi'i enggak masalah.
Ya karena kita punya guru, setahu kita guru-guru kita seperti itu. Pondok dindi ya kayak seganteng ya rati tolak. Semuanya ya rati tolak. Ya sudah yang haram ya yang haram. Maksudnya yang melakukan sahabat itu yang haram. Yang enggak sahabat kan enggak bisa disalah. Jadi kita fair. Karena kita punya guru rawan agak. Tapi cara kaul asom nih, kalau asom buahmu nyatanya guru-guru kita menerima yang ganteng ya sudah berarti itu. Ini sanad apa? Sanad. Makanya kritiknya orang pada Maulana itu tentang bersuri kan. Enggak mungkin memperlakukan Amrod kayak perempuan, dia harus ngaji dan harus mukhalatatur rijal. Ya sudah yang salah ya ben salah, yang salah kan enggak bisa dikatakan salah orang salah. Soal Imam Nawawi ini kalau dia yang saja itu kalau ideal kan enggak mungkin dia aplikasi. Zaman Imam Nawawi itu mulai kurang haram ini enggak. Yang salah ya sudah yang enggak yang enggak. Cuma Imam Nawawi dia kultu wa kadza biha bil asah al wala soin dan muhakikin anak amat atane amat kalau pura badine jam itu walam wal mar'al te wong wedok ma amraatin karo julen go jeneng wong lanang karo julen bilaso takrimun wal mar'ah ma amraatin karo julen karo jeneng aso iku takrimun azuri dimiatin haramin andore cawe dol dimia ila muslimatin wa jawazu nazaril mar'a ila badani ajnabiyin maring badani ajnabi siwa ma bin asurati wa rubatu ilam yakhaf atau ilam yukhaf lamun uratin kuatir bofit nek cawe dol luwih fleksibel ya cawe dol delok angkan luwih fleksibel wa jawazu nazaril mar'a ila badani napa ajnabiyin siwa ma bin asurati wa rubatu jadi kok bapak delok kangkang roan nganggo celana serapat ora apa misalnya gak keklakan ora ada duit cawe dol apik nek kang ra dikiru ora menarik. Cara kula aduk cawe trip matri. Cawe ora matri bahaya kan. Rokang ora seneng malah bahaya. Aduk matri dadi rokang kan pas gak menarik kira-kira. Baru kayak matri wae kan gak mari fitnah. Paham? Lah gak matri ya kok gelem kabeh malah repot. Malah repot. Ya semua anggar watak sing digawe pangeran kulo ya. Kulo seneng kok anggar watak pangeran sing gawe sanggup ya. Kulo dong nggih. Zina itu nganti fahisha itu diantaranya beca wedok itu murah. Akhirnya nyuwun sewu wong tukang beca wae iso zina. Mergo regane mung 10.000, tukang parkir iso zina. Ya lek kabeh regane 2 miliar. Wah, lha sik keluar zina wong piro. Jadi murahan itu ya jadi ya tentu kita inginnya zina itu ditolak secara 100%. Tapi lebih murah lagi kalau mau tanpa iwak. Kan terakhir masih, no? Iya akhirnya kan masih. Justru karena nyun sewu cawe itu gak materi akhirnya malah iso masih. Ya tapi tentu zina itu dilarang albatata. Kenapa? Makanya perempuan digawe materi itu hikmahnya besar. Misalnya materi, ketemu calon asal matu film kan ruwet pak. Akhirnya anaknya terlantar, baik baru kayak materi kan, tidak bingung kiri rapi. Akhirnya anaknya terlantar, kan itu kurang kiri bulan berapa? Wah anak itu. Mulai kalau nanti mau datang kitab tasawuf, pangeran agak watak asli itu baru nawa. Itu sebagai pangeran sih, kira usah foto. Kalau beli bucu sebagai materi, terus bangun, apik bucu itu mati, overrun mati, terus kue kerja. Lalu terus neriman kok nak akhirnya, nanti anak turun terus. Mereka agar anak santri kalau saya itu orang itu semarat tak hitung turunan. Nah, saya punya teman yang bojone itu kiri nah, sing lanang ku kiri, sing wedok kok nak. Teh punya, bangun nono wae. Jangan nono wae mergo dekne wis nek mati melarat tapi barang tak takoi. Tapi apa? Bojone ku mati. Iku ora kasil juga tapi stroke. Hubungan kula mbek pangeran selama ini memang begitu. Pangeran kok nggih watak asli. Itu pasti. Masuk cawe dok cerewet, cawe dok cangkem elek itu pangeran ngersane. Saya pernah baca kitab di Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ini menjadi ibadah saya sampai ketemu pangeran. Wong wedok itu orang paling cerewet dan paling enggak segan-segan nyebut elek bojone wong itu. Dan itu betul. Haram, nah, secara hukum haram, tapi betul. Betul, haram lebih bagus. Ini kan saya cerita ilmu hakikat. Haram itu kadang betul. Misalnya gini namanya, ono cawe wedok nyun sewu lonte, utawa calanan hidung belang. Kita tahu ngrasani itu haram to, jawab. Haram. Tapi ngrasani ini secara masif itu bagus. Umpama sak kampung gak ngrasani nak cawe wedok iku lonte, calanan hidung belang. Kan orang enggak tahu kalau dia nakal. Tapi baru kayak dirasani secara masif menjadi pengadilan sosial. Terus orang mau jadi lonte itu jerak gara-gara diadili secara masif. Saya itu ono pengadilan secara masif baru kayak ngrasani. Yang ngrasani itu haram.
Paham? Iku pengen. Nah, kira usah. Nyoal pangeran itu pinter, kadung pinter. Jadi ngrasani haram. Tapi pangeran kok takok yo. Gusti, yang haram jenengan gawe lho ono gunane. Paham? Misalnya salam playboy. Kangkang gak ngrasani, babak gak ngrasani, kabeh kan korban playboyne. Salah. Gara-gara dirasani cara masif di awas bahaya salah. Awas bahaya hidup belah. Nah baru kayak dirasani cara masif, orang kan bisa hati-hati. Mengenai takut hukum yang ngerasani ini haram. Tapi kerasa takut pangeran. Wong haram mau digawe, itu kan gunane. Ono apa? Nah, hubungan kita dengan Allah itu seperti ini. Makanya ngadepi. Nah, kode kami itu yang saya pernah baca di Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kenapa di antara dalil Nabi itu istrinya banyak? Seorang lagi. Makanya orang Yahudi itu banyak masuk Islam gara-gara sederhana. Nabi itu kabundut. Sudah kabundut, cara dohir kabundut intakola ila rafiqil ala. Kalau bahasa benar itu intakola ila rafiqil ala. Tapi cara dohir kan itu jenenge kabundut. Meskipun kita tidak pernah yakin kalau Nabi itu kabundut karena dasarnya apa intakola. Cara saya Muhammad sallallahu wala taqulu lima yusalu fi sabilillahi amwat. Wong syuhada awam syuhada wa ahya faqifa sayyidis syuhada. Paham ya? Awam syuhada wa ahya faqifa sayyidis syuhada. Sajane ra iso pun nabi fil mayyit tapi cara zahir kan niku jenenge kabundut. Paham ya? Setelah Nabi kabundut, apa yang terjadi? Zainab binti Jahsy garwane menyirikan ini. Aisyah Maimunah semua garwane Nabi, bahkan ada yang itikaf di masjid itu sampai semalaman sunyi. Nah, wong paling kena dididik. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya adalah tidak nabi. Andai kan Muhammad di dalam rumahnya tidak nabi, pasti semua keburukan dia terbongkar lewat perempuan-perempuan ini. Karena perempuan-perempuan ini adalah cawit, mesti cangkem elek. Hanya kalau menyaksikan sesuatu yang enggak senang pasti dobrak. Tapi apa yang terjadi? Nyatanya orang kaget menurut. Karena sirine Nabi Garone kata adalah bujune wis arwah elek ini. Nah kowe kan enggak. Misalnya kowe jadi ya. Yo kan rapi, takok bojomu. Lan aku kakang tak takokane bojone. Mau kowe mau lanangan bae dijawab kok. Aisyah itu garwane Nabi palingan, garwane Nabi paling. Itu tadi Nabi tak. Aku saya ini garwane Nabi. Aku sering turun lekor ning ngarepe Nabi. Itu tiga orang. Nabi nak ngadeg sikilku tak sembujung nang Nabi nak sujud tak tarik. Ya kan sembujung ini kan Nabi sujud kan enggak bisa ditekuk sikil. Paham ya? Karena Nabi ngadeg selanjut. Itu Nabi tetap. Bahkan sampai melepas sikil. Coba kali itu tidak Nabi. Untuk bujung melek atau bersolat menkelom. Makanya kalau macam hikmahnya Nabi istrinya banyak. Orang yang benci Nabi pun akhirnya sadar. Oh garwo sing cawe dok notabene tukang cerita. Iku ora iso ora cerita. Itu mindala ilin nubuwah. Paham ya apa mindala ilin? Enggak mungkin itu iso nyimpan ra. Udah tidak. Ane Quran sering ngomong ya bisa Nabila sunnah kahdim bisa mayatin ibu nabi fahisatin mubayyati wa sallallahu alaihi wasallam. Kenangannya Aisyah lagi. Dungo mara kuburan nak dongane apa? Seperti dungo mlebu kuburan apa? Sing wa inna insyaallah bikum lahikun. Pertama kan? Dia nak Assalamualaikum ya ala kubur ya firullah. Wah pakai antum gampang-gampang ya. Apa? Assalamualaikum diara kaum mukminin ya. Assalamualaikum diara kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Donga iku makam rawine sapa? Rawine Sayyidah Aisyah. Rawine Sayyidah Aisyah. Ar-rawiyah litil kal hadis, hadis itu. Gara-gara Sayyidah Aisyah meninggal. Singkat cerita di tengah malam itu. Ya cara jam Indonesia mungkin jam 11 atau jam 1 di tengah malam. Tadi Nabi itu keluar. Karena Aisyah ini terbakar cemburu itu cincang. Pikirannya paling enak. Wahiyalati tusamini dari Aisyah masyhur ini. Wahiyalati tusamini. Sing bersaing be aku, foto-foto wayu, terus iku Zainab. Makanya dia pikirannya ya anak Hafsah orang Arab. Sauda apa meneh. Aisyah punya kriteria lah yang perlu dicurigai. Masyhur cerita kan, Sauda kan elek gendut. Sampai Sauda
tahu diri ya karena dia yakin nggak Nabi nggak minat karena apa gendut Iran jenis apa sampai ngerti nak umum lanang be aku orang normal juga minat masyhur materi Rasulullah saya tahu bahwa normalnya lelaki tidak minat ke saya maka saya tak dikasihkan Aisyah tapi saya minta saya jangan diceraikan dengan ya oke nggak masalah artinya Aisyah nggak mungkin curiga nih saudara singkat cerita diintip sama Aisyah karena dia cemburu pasti Rasulullah ini kalau nggak ke Zainab ke yang potensi kan Zainab Sofia atau yang potensi rival kan Zainab yang masuk nominasi rival Saudah gak melebu Hafsah gak tapi apa yang terjadi ketika diinjil itu Nabi ternyata kebagi jadi Nabi ngira Aisyah itu sudah tidur ditinggal kebagi itu tadi terus Nabi nangis kenangannya Aisyah kal muat fi'il ahyak wa ambat di semari pulau hari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi besar seneng orang Jawa ngendikan kamu tenang saja di sini saya pasti sebentar akan di surga tapi ngendikan panjang gitu kayak omong-omongan makanya redaksinya Aisyah kal muat fi'il ahyak wal ambat sallallahu Rasulullah ala qatla uhudin ba'da zamani sini ngene yo kadang ya ono salah Nabi wong mati saat itu ora oleh disolat. Tapi Nabi setelah 8 tahun dari Qatla Uhudin nanti sholat Uhud. Nabi yang ada fakir itu cukup fakir yang sekali Sallallahu Rasulullah ala Qatla Uhudin malah ba'da samani sini. Nabi nangis nyuwun sewu bakat jasa-jasanya orang-orang sing mati. Itu rawinya Aisyah. Uniknya rawinya apa? Dan dia bergerak ngintip Nabi itu berdasar cemburu. Lu cara kowe diintip kan murah Zainab tenan, maksudnya iki kan. Maksudnya kecekal tenan, maksudnya cara kowe diintip kan kecekal tenan. Warung kopi lah paling kan. Makanya orang itu kaget sekali. Bahkan orang Yahudi itu tidak bisa ngorek keburukan Nabi dari istrinya. Yang notabene perempuan itu bisa. Mereka tidak punya kenangan. Dari Ibnu Al-Asqalani sirine Nabi garwane Aga adalah ini itu tameng. Tameng artinya kalau dia betul Nabi, pasti di dalam rumah pun tetap Nabi. Makanya kenang Aisyah ya Nabi itu sholat nganti sekitar. Bocah jalan, saya ikut bojomu. Wes bojone iki sing jubalan serban kon rene tak takon. Wah jabe. Nek ning omah kok wes karo asep berapa terus mau akan bermangan tuh. Aku wis sampe dadi bojomu kok rene. Nek ning omah opo? Kira-kira jawab sih. Tahajud sewengi apa mau? Barang pidato juga cuwok wae. Mangan Bu. Esta. Yo blok. Lu pak pidato kok mangan ate? Wes nek ono ora enak sungkan kabeh. Kira-kira jawab. Karena dia di depan rumah harus tebar pesona. Orang sedang rantai, MBS ya mau sidik. Sekarang ke rumah dendam tuh. Tapi garwane Nabi itu tidak punya kenangan seperti itu. Min adal dalil ala aqaulihi nabiyyan termasuk adalah syahadatu nisaihinna. Paham ya? Kesaksian para istri. Ini garwane Nabi ora oleh nikah. Karena nanti parah kok. Kalau nanti mau coba film sejarah ini, paling ahli karena Nabi pun termasuk Zainab. Ini pun nama. Jadi ketika Nabi sudah wafat, fakanat dia terhasil. Dia itu tukang bikin temen. Terus pada kemudian itu dijual. Buat asap dan hasil itu sodakoh. Aisyah mulang semuanya. Kalau udah itu kakuan. Karena nggak bisa ngorek keburukan bahkan dari istri itu luar biasa ya. Jadi ya, dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu roh itu rumah tangga tidak ada. Dan dia roh itu kan angin. Mana saja nih ziarah itu saja nih di sunat itu ziarah tujuannya ngeling nawang mati. Tentu suasana malam terus. Dan memang secara riwayat ya tentu itu tidak mengikat ya riwayat itu tentu tidak mengikat. Ziarah siang juga boleh tapi sebetulnya semua tarikh ziarah itu Nabi datang. Tapi tentu tidak mengikat ya tetap siang tetap. Nanti mau cerita kalau ideal ya kan seru kan yang mati yang akhirat bunyi-bunyi. Di satu sidik-sidik kan.
Nek dhewean ning makom keramat ya. Boleh malah golek nomor coba. Boleh wang. Kultu al-aswa asakhir. Jadi jelas ya. Wajah junaduril mara ila badani adnabin siwa mabina surat wa ilam yakhaf atau ilam yakhaf lamun ora wedi sapa wong fitnatan fitnah atau ilam yakhaf lamun ora kuwatir napa fitnatun fitnah. Terus itu dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu al-aswa asakhir kahwa ilaihi. Ngono wis ngene mriki haram. Jadi dia mau kudu gak masalah. Kene sing masalah. Mana aku kudu wong wedok iku oleh delok badani adnabiyatin ma adnabiyin siwa mabina suratihi wa rukbati. Kaya mbak saling liwat roh kang rokan nyapu terus maco-maco itu sapo. Dari Imam Rafi'i, dari Imam Nawawi. Oh, lagi Rafi'i dan Nawawi. Sumpah kok. Dari Imam Nawawi kultu al-asah at-tahrim kahwa ilaiha. Imam Nawawi di bawah alam. Ya wes nama alam gitu. Kalau Nawawi yo pen. Aku nak raja cocok Imam Rafi'i, aku muni kultu. Bariku muni bawa alam. Maksudnya boleh bener bawa alam. Ini bukan dibayar wingan. Aku nak raja cocok muni kultu, tapi tetap tak tutup bawa alam. Nggih pun padha ora roe, Mbah, santai mawon. Wana durga dene ngali asnab jai nama tomnya ku aksi koyo waliane. Wa mata malan semangsane haram bu ana dari ngali. Ya mesti haram bu al masudem. Tapi wa ibahani lan den ola yo nazaran masulikos fastin misalnya corona cantuk, yang berobat atau hijama ya cantuk, wa ilajin dan pengobatan. Fastin dan hijama itu bodoh-bodoh maknanya bekam. Cuma tekniknya fastin itu, yang itu maknanya pokoknya walhasil itu nama-nama bekam. Walhasil oleh nador, oleh masu, di fastin, wa hijamatin, wa ilajin. Ini kan mirip yang ditakrib kan. Kalau takrib kan sudah ada sekian istisna, ada sekian apa? Istisna. Jadi haram istilahnya apa? Di nazar, di taklim, di syahad, di tada, di redaksi aslinya ini seperti ini wa mata haruman nazar, harumal masuk terus wa yubahani di fastin wa hijamatin wa ilajin. Sanggap aja ini hajat. Cuma ini lupa nggak nyebut apa tadawi terus apa lagi yang terkenal syahadah, taklim no, syahadah terus taklim ya, taklim terus kultu wa ibahu. Nah Imam Nawawi malah ini unik, dengaran kok mendukung. Imam Nawawi rada unik, kultu wa ibahu nazar malah nambahin ini ya, ben api ya. Dengaran Imam Nawawi apa? Api ya, karena memperparah keadaan. Malah dia nambahin kultu wa ibahu nazar, muamalah kowe tuku tiket kan bakule mesti wedok. Ning pesawat pramugari. Tapi aja ngopi, nek ngopi ora muamalah. Mau bakul jenggoten akeh kok milah pojok iku sing jaga ayu. Bar tak kok haram to. Nazar bali muamalah. Gak oleh nek iku. Iku muamalah lin nazar napa? Iku ora nazar muamalah. Nah, numpak pesawat kan ngene, niatku sampai umroh. Berarti muamalahku tuku tiket niate umroh terus ning pesawat itu ana pramugari. Berarti iku paham ya? Berarti muamalah terus ditakdir. Nah, orang kopi kan gak. Kowe tujuan kan ngopi. Ana bakul lelek, bakul kumisen jinggon terus milih sing iki. Kowe milih ngopi ning kono kan tujuane. Nazar. Berarti kowe muamalah bener. Sing mulai ku nazar. Lah sing mulai ngene, kowe ra ro, kowe ape lunga wali songo gak ro, terus wae ngopi mandek. Berarti tujuan itu ngopi. Nah kebetulan bakulnya ayu, itu jenenge muamalah terus nador. Nah itu orang ada target. Paham betul ngerti target. Nah itu nador. Nah itu mesti haram ya kan orang itu. Bu Imam Nawawi, Rafi'i, bu ulama sopo yang mesti haram. Oh haram tuh, haram besar ini. Wahai bahulan jenis dan apa nador muamalah dan korona muamalah. Itu kan Imam Nawawi apian ya. Yo, Imam Rafi'i kan menyatakan fastin hijama ilah. Terus mana ini nabai wajibahun nazar limu amalatin, wasyadatin, wataklimin dan mulang, wanakwiha jono wanakwiha, ya kan wanakwiha. Bikotri hajat kan tak ada. Umumnya mau ngopi berang. Yang normal, kopimu cara normal kayak ngopi dek kangkang dong. Gak jawab. Pulang. Dapat terus jadi barang sing ayu jadi sak jam berarti sing haram ya. 50 menit. Maka mau terpaksa beli bikotri. Oh, wali jojilan berak kecil bujo anak turun ini ngali ilah kulibat dari amaris dari